Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Batur Hikam dari Universitas Negeri Semarang dengan program studi pendidikan teknik mesin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah mesin, yaitu salah satu mesin yang ada di jurusan teknik pemesinan. Apa mesin itu? Nah, kali ini kita akan membahas mesin bubut. Sebelum kita memulai menggunakan sebuah mesin atau melakukan praktik menggunakan mesin, alangkah baiknya kita harus mengenali mesin tersebut terlebih dahulu. Seperti prinsip dari mesin tersebut, fungsinya, dan bagian utama dari mesin tersebut, serta penggunaan bagian tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari mesin bubut. Bisa dilihat ini merupakan sebuah konstruksi dari mesin bubut. Nah, selanjutnya yang pertama adalah prinsip dari mesin bubut. Nah, mesin bubut atau turning mesin adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses pekerjaannya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat atau tool sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Mesin bubut merupakan salah satu mesin proses produksi yang dipakai untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silinder. Pada prosesnya, benda kerja terlebih dahulu dipasang pada cak atau pencekam yang terpasang pada spindle mesin. Kemudian spindle dan benda kerja diputar dengan kecepatan sesuai perhitungan alat potong atau pahat yang dipakai untuk membentuk benda kerja akan disayatkan pada benda kerja yang berputar. Umumnya pahat bubut dalam keadaan diam. Pada perkembangannya ada jenis mesin bubut yang berputar alat potongnya, sedangkan benda kerjanya diam. Dalam kecepatan putar sesuai perhitungan, alat potong akan mudah memotong benda kerja sehingga benda kerja mudah dibentuk sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi mesin bubut. Nah, mesin bubut sendiri ini seperti pada prinsipnya ya, mesin bubut berfungsi untuk memegang dan memutar benda kerja untuk melakukan operasi permesinan. Fungsi utamanya adalah menghasilkan suatu benda atau produk dengan bentuk silindris atau bulat. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut. Di gambar tersebut itu merupakan macam-macam dari hasil penggunaan mesin bubut. Yang pertama itu ada facing. Facing merupakan pembubutan muka. Proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja atau radial. Metode pembubutan muka digunakan untuk menyayat permukaan ujung benda kerja serta mengurangi panjang benda kerja yang sesuai dengan keinginan. Yang kedua ada taper turning. Taper turning atau bisa dikatakan pembubutan tirus. Pembubutan tirus merupakan penyayatan silindris yang menghasilkan perbedaan diameter secara konstan. Metode pembubutan tirus digunakan untuk membubut poros tirus atau konis. Selanjutnya itu ada form turning atau juga counter turning. Nah, yang bisa dikatakan juga pembubutan bentuk. Nah, pembubutan bentuk, ujung potong pahat bubut berukuran besar membentuk kontur pada benda kerja. Teknologi pembubutan bentuk mirip seperti resizing. Perbedaannya terdapat pada bentuk pahat yang unik pada pembubutan bentuk. Selanjutnya itu ada champering. Champering atau bisa dikatakan juga chamfer merupakan pembubutan pada sudut benda kerja menggunakan ujung pahat. Hasil dari champering dikenal dengan istilah chamfer. Ya sama tadi ya, istilahnya chamfering atau chamfer. Selanjutnya itu ada cut off.
Castout merupakan pemotongan benda kerja dengan menggunakan pahat bubut. Selanjutnya itu ada pembubutan ulir atau threading. Pembubutan ulir merupakan penyayatan yang menghasilkan bentuk ulir. Pembubutan ulir terdiri dari pembubutan ulir luar dan ulir dalam. Pembubutan ulir tergolong dalam pembubutan silindris di mana pemakanannya sama dengan pola kisar ulir dari ulir yang akan dibuat. Oke, selanjutnya ini ada boring. Boring merupakan pembubutan dengan gerakan pemakanan sejajar dengan sumbu benda kerja. Menurut arah pemakanannya, boring mirip dengan pembubutan silindris atau pembubutan rata. Namun perbedaannya adalah boring dilakukan pada bagian dalam benda kerja. Boring bertujuan untuk memperbesar diameter lubang pada benda kerja. Selanjutnya itu ada drilling atau bisa dikatakan juga pengeboran. Nah, pengeboran dapat juga dilakukan pada mesin bubut selain menggunakan mesin bor. Kebalikan dari pengeboran pada mesin bor, pengeboran dengan mesin bubut menggunakan mata bor yang tidak berputar atau yang berputar benda kerjanya. Selanjutnya ini yang terakhir adalah tunneling. Tunneling atau bisa dikatakan juga kabel. Tunneling sebenarnya bukan termasuk proses penyayatan. Tunneling merupakan proses membutuhkan logam yang digunakan untuk membuat pola arsiran yang bersilangan pada permukaan benda kerja. Biasanya pola hasil tunneling digunakan pada pasangan supaya tidak licin atau benda pegangan. Nah, selain dari gambar ini masih ada juga macam-macam dari penggunaan mesin bubut. Next, bagian-bagian utama mesin bubut. Ini merupakan bentuk konstruksi dari mesin bubut. Mesin bubut tersendiri mempunyai 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada yang namanya kepala tetap, yang kedua ada namanya eretan, yang ketiga ada yang namanya alas mesin, dan yang keempat terakhir namanya kepala lepas. Selanjutnya kita akan mengenali lebih dalam lagi mengenai bagian-bagian utama dari mesin bubut dan beserta penggunaannya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya kepala tetap. Kepala tetap adalah bagian utama mesin bubut yang berfungsi untuk menyangga poros utama yang merupakan penggerak spindle utama. Bagian ini terletak di sisi sebelah kiri mesin. Pada spindle utama dipasang cekam yang berfungsi untuk menjepit benda kerja yang sedang dikerjakan. Selanjutnya ini ada yang namanya bagian-bagian yang terletak pada mesin kepala tetap. Yang pertama itu ada yang namanya spindle. Spindle adalah sumbu utama mesin bubut yang berbentuk poros yang ditopang oleh bearing. Yang kedua ada motor listrik. Motor listrik berfungsi sebagai penggerak utama spindle. Putaran motor listrik dihubungkan dengan transmisi menggunakan V-belt. Yang ketiga ada transmisi. Transmisi adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk meneruskan tenaga putaran dari motor listrik menuju ke spindle. Yang keempat ada gearbox. Gearbox berfungsi sebagai pengatur kecepatan putaran cak dengan cara mereduksi atau menambah putaran motor listrik dengan kombinasi rasio pada gear tersebut. Nah, yang kelima ini ada tuas.
tuas untuk mengatur kecepatan spindle, kecepatan penggerak eretan, dan kebutuhan ulir atau pengaturan otomatis untuk penyayatan ulir. Nah, yang terakhir ini ada cekam atau cak. Cekam atau cak berfungsi untuk menjepit atau mengikat benda kerja yang dikerjakan pada proses pembubutan. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari kepala tetap beserta fungsinya. Selanjutnya, pada bagian utama mesin bubut yang kedua adalah eretan. Nah, ini merupakan gambar dari sebuah eretan. Eretan sendiri berfungsi untuk dudukan sekaligus penghantar alat potong atau pahat agar dapat bergerak sepanjang alas mesin, baik bergerak dalam arah membujur maupun melintang. Di eretan sendiri ini mempunyai 3 bagian. Bagian yang pertama adalah eretan atas atau eretan kombinasi, atau juga dalam bahasa Inggrisnya top carrier atau compound slide. Eretan atas ini berfungsi untuk melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang dikehendaki sesuai penyetelannya. Yang kedua ada eretan melintang atau cross carrier, yang berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan dengan arah melintang mendekati atau menjauhi sumbu senter secara manual atau otomatis dan sekaligus sebagai dudukan eretan atas. Yang ketiga ini ada eretan memanjang atau eretan alas. Eretan memanjang berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arahnya memanjang mendekati atau menjauhi spindle mesin secara manual atau otomatis sepanjang meja alas mesin dan sekaligus sebagai dudukan eretan melintang. Yang ketiga, dari bagian utama mesin bubut ada yang namanya alas mesin bubut. Ini merupakan gambar dari alas mesin bubut. Alas mesin bubut juga bisa disebut namanya adalah bed mesin atau landasan mesin. Alas mesin adalah bagian dari mesin bubut yang berfungsi sebagai penduduk eretan atau support dari kepala lepas serta sebagai lintasan eretan dan kepala lepas. Alas mesin ini memiliki permukaan yang rata dan halus. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kesempurnaan pekerjaan membubut atau kelurusan. Nah, bagian utama mesin bubut yang terakhir ini ada yang namanya kepala lepas atau tailstock. Ini merupakan gambar pada bagian utama kepala lepas. Kepala lepas atau disebut juga tailstock merupakan senter kedua pada mesin bubut, terletak di sebelah kanan dan dapat digeser sepanjang meja atau alas mesin. Kepala lepas ini memiliki tinggi senter yang sama dengan senter kepala tetap. Bagian mesin bubut ini berfungsi untuk tempat pemasangan senter kepala lepas yang digunakan sebagai penumpu ujung benda kerja. Selain itu dapat digunakan sebagai dudukan penjepit mata bor pada saat melakukan pengeboran. Selain digeser sepanjang alas atau meja mesin, kepala lepas juga dapat digeser dalam arah melintang, yaitu pada saat proses pembubutan benda kerja dengan bentuk konis atau teirus. Cukup sekian pemaparan mengenai pengenalan dasar dari mesin bubut. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.